셋. 외관호가 있어요. Selamat datang kembali di channel alur film kesayangan kita, Miss Yana. Sebuah channel alur film yang akan membawakan alur cerita dari film-film asyik dan menegangkan yang tanpa basa-basi lama lagi. Mari kita cekik. Sebuah drama baru yang dibintangi oleh Shin Hye-sun, The Art of Sarah. Berfokus pada kisah Sarah Kim, di mana dia ditemukan dengan kondisi mengenaskan sampai seorang detektif bernama Park menyelidiki misteri kematiannya yang ternyata hidup dengan identitas palsu. 우린 같은 꿈을 꾸고 있는 것 같아. Film diawali dengan sebuah pesta barang luxury boudoir di mana koleksi tas-tas yang tergantung di patung Yunani boudoir pada tahun 2024. Di tengah ribuan tamu yang hadir terlihat seorang wanita cantik dan misterius berjalan perlahan di antara kerumunan. Pada saat itu salju pertama mulai turun, adegan kemudian beralih kepada seorang wanita yang sedang menyalakan rokok. Namun korek api yang ia pegang terjatuh ke dalam selokan tepat di bawah kakinya, dan saat ia hendak mengambilnya tanpa diduga ia justru menemukan sesosok mayat yang tergeletak di dalam selokan tersebut. Keesokan harinya polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi mayat yang belum diketahui identitasnya. Petugas mencoba mencari tanda pengenal atau telepon genggam milik korban, tetapi tidak menemukan apapun, hanya sebuah tas yang tergeletak tidak jauh dari tubuh mayat tersebut. Tim forensik kemudian mencoba mengidentifikasi korban melalui sebagian sidik jari yang ditemukan pada kunci tas. Namun sidik jari itu tidak cukup jelas untuk proses identifikasi. Meskipun masih bisa digunakan sebagai bahan perbandingan, hasilnya pun masih samar dan ada kemungkinan sidik jari tersebut justru milik pelaku. Saat memeriksa tas korban, dokter menyadari bahwa warna dan jenis kulit tas itu cukup unik. Ia menduga kombinasi tersebut hanya diproduksi dalam jumlah sangat terbatas di seluruh dunia. Selain itu, tas tersebut juga memiliki nomor seri. Mengetahui hal itu, detektif segera mendatangi toko tempat tas tersebut yang kemungkinan tempat dibeli. Ia menunjukkan foto tas kepada pelayan toko dan menanyakan siapa pembeli dengan nomor seri tersebut. Sementara itu, tim forensik mulai mengidentifikasi tubuh korban. 원하는 사람 같은데요. 주저앉을 때까지. Menurut dokter, kondisi jasad yang sangat memprihatinkan dengan sejumlah luka yang tampak kejam menunjukkan bahwa tindakan itu dilakukan dengan luapan emosi, di mana dari pemeriksaan awal terlihat bahwa korban memungkinkan dipukuli berkali-kali hingga hidung dan gusinya amblas. Namun, berdasarkan analisis trauma wajah dan kondisi jaringan tubuh, dokter menduga penyebab kematian bukan semata akibat pemukulan, melainkan karena paparan suhu dingin yang ekstrim. Korban memungkinkan dibiarkan dalam keadaan terluka hingga meninggal karena kedinginan, mengingat saat itu Korea sedang dilanda cuaca yang sangat ekstrim. Saat sedang mengamati jasad, detektif tiba-tiba terfokus pada tato di pergelangan kaki korban. Terdapat sebuah tulisan yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Korea berarti kesedihan yang indah. Meski begitu, detektif masih kebingungan karena belum menemukan barang bukti yang cukup kuat untuk mengetahui pelaku. Bahkan identitas korban pun belum bisa dipastikan. Ia menduga pelakunya bukan orang biasa. Rekan detektif kemudian menambahkan bahwa dilihat dari harga tas yang ditemukan di dekat mayat, pelakunya mungkin seseorang psikopat atau justru orang yang sangat kaya. Detektif itu terkejut karena orang tersebut tiba-tiba datang dan berbicara begitu saja. Ia pun bertanya siapa dirinya. Orang itu memperkenalkan diri sebagai Hon Jae-hyun, anggota baru yang ditugaskan ke tim unit kriminal 1. 현재현입니다. 오늘 보러 강력 1팀 발령받았습니다. Tak lama kemudian, detektif yang kita kenal sebagai Park menerima panggilan telepon. Dari informasi itu diketahui bahwa pemilik tas tersebut adalah direktur perusahaan kosmetik Nox, Jong Ye-jin. Namun tas itu ternyata sempat ia berikan kepada temannya. Detektif Park merasa hal tersebut terlalu aneh untuk dianggap sekadar kebetulan. Tim kepolisian mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki lebih lanjut, tetapi informasi itu sudah cukup untuk mengonfirmasi identitas korban. 보라색 가방 주인은 정여진 스 대표입니다. 친구한테 줬었다네요. 친구 절묘한데. 이걸로 피해자 신원은 확보된 것 같네요. Setelahnya, detektif Park segera menemui Jong Yo-jin. Mereka bersama-sama menuju ruang jenazah di Forensik Nasional. Jong Yo-jin diminta melihat jasad korban. Saat melihat tato di pergelangan kaki korban, ia tampak terkejut karena mengenali bahwa mayat tersebut adalah Sarah, temannya. 여기다 좀 봐주시겠어요? Jong Yo-jin meminta waktu untuk menenangkan diri dan detektif pun memberinya waktu 5 menit. Di sela-sela itu, detektif Park menerima informasi baru bahwa tas tersebut memang diberikan kepada Sarah Kim, kepala cabang di pusat pameran seni boudoir. Setelah situasi kembali tenang, detektif bertanya kepada Jong Yo-jin apakah mereka benar-benar sahabat karib. Jong Yo-jin membenarkan lalu mulai menceritakan semuanya. Ia mengatakan bahwa semuanya berawal dari sebuah tas Birkin. Saat itu Sarah Kim datang dengan mendorong koper kumuh dan memasuki sebuah toko tas ternama. Penampilannya langsung menarik perhatian karena terlihat aneh
aneh dan tidak sesuai dengan suasana toko mewah tersebut. Namun, Sarah tetap santai dan tidak mempedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ia berkeliling toko memeriksa tas-tas yang dipajang hingga akhirnya mencoba salah satunya. Pelayan toko dengan sopan mengizinkannya, namun mengingatkan agar ia berhati-hati karena tas itu sangat mahal. Setelah memakainya, Sarah justru memotretnya hingga pelayan kembali menghampiri dan meminta dengan sopan agar foto tersebut dihapus. Sarah kemudian berjalan lagi sambil menyeret koper yang tampak macet. Ia berhenti di depan tas lain dan kembali memeriksanya. Terlihat ada salah satu pelayan menawarkan bantuan untuk menyimpan kopernya, tetapi Sarah menolak. Pelayan itu pun kembali mengingatkan agar ia berhati-hati dengan tas yang dipegangnya. Namun nampaknya Sarah memotong pembicaraan dan berkata, "Tolong bungkus semua tas yang sejak tadi saya sentuh." Pelayan itu pun terkejut. Sarah kembali menegaskan bahwa ia benar-benar akan membeli semua tas tersebut. 스트레치 조심해주세요. 저희 매장 안에서 사진 촬영 눈으로만 봐주시면 지금까지 제가 만진 거 전부 다 주세요. 지금까지 제가 만진 거 전부 사겠다고요. Suasana toko seketika hening dan para pelanggan semakin penasaran. Di antara mereka, Jong Yojin juga menyaksikan kejadian itu. Ia terkejut melihat sosok Sarah yang tampak sederhana dengan koper kumuh tetapi berani membeli tas-tas mewah. Tak lama kemudian, pelayan meminta data diri Sarah untuk didaftarkan keanggotaan. Sarah memperkenalkan dirinya tetapi saat ditanya alamat, ia menjawab santai, "Selebihnya pakai data dirimu saja." Pelayan itu pun kebingungan namun tetap bersikap profesional. Lalu pelayan itu menanyakan metode pembayaran. Sarah menjawab bahwa ia akan membayar tunai. Ia pun membuka koper yang sejak tadi diseretnya, di mana di dalamnya terlihat tumpukan uang tunai, membuat pelayan dan orang-orang di sekitarnya terkejut melihat isi koper tersebut. Kemudian para pelayan di toko tersebut segera menghitung jumlah uangnya dan salah satu dari beberapa pelayan tampak memeriksa keasliannya. 500이요? Kembali kepada Jong Yojin, menurutnya momen itulah dia tak bisa melupakan Sarah karena Sarah wanita yang aneh. Lalu ia kembali teringat saat ia memesan tas di toko yang sama. Saat itu dia sedang mencoba tas yang dia beli di depan cermin yang terdapat di toko tersebut. Kemudian dia merasa gagal fokus karena melihat sebuah tas berwarna mencolok dan dia meminta izin kepada pelayan untuk mencobanya. Namun pelayan meminta maaf kepadanya karena itu adalah tas pesanan khusus. Dan Jong Yojin pun menebak apakah ini pesanan milik Sarah Kim. Pelayan itu pun membenarkannya. Setelah itu Jong Yojin mulai mencari tahu siapa Sarah Kim. Dari informasi yang dia dapatkan, Sarah Kim adalah seorang kepala cabang Boudoir di Asia, sebuah merek kelas atas yang memasok keluarga kerajaan Eropa selama 100 tahun dan hanya dijual kepada 0,1% kalangan atas. Dimana menurut informasi yang beredar, mereka akan membuka butik di Korea. 부두아 아시아 지사장인데 대표님도 처음 듣지 브랜드인데 상위 0.1%한테 망친 예정이라던데? Setelahnya, Jong Yojin menemui seorang presiden direktur wanita bernama Choi. Ia memperkenalkan dirinya dengan sopan dan penuh hormat, namun Presiden Choi tampak tidak mengenalinya. Salah satu orang yang berada di sana kemudian menjelaskan bahwa ia adalah Jong Yojin, direktur Nox, sebuah merek gerai retail. Namun Naratama yang lain langsung menimpali bahwa Presiden Choi tidak bekerja sama dengan merek lokal. Mendengar hal itu, Jong Yojin mencoba berbicara langsung tanpa basa-basi. Ia menanyakan alasan mengapa pendaftaran produknya selalu ditolak. Namun nampaknya tanpa diduga Presiden Choi justru merespon dengan sikap angkuh. Ia menghina Jong Yojin di hadapan para tamunya yang hadir dan membuat Jong Yojin pun menjadi sangat malu. Tak kuat menahan perasaan, Jong Yojin segera meninggalkan perkumpulan itu sambil menahan tangis. Saat berjalan terburu-buru, ia tanpa sengaja bertabrakan dengan Sarah Kim dan benturan itu membuat anggur yang dibawa Sarah tumpah hingga mengenai tas mewah milik Jong Yojin. Terlihat Sarah langsung panik. Ia segera mengambil tisu dan berusaha membersihkan tumpahan anggur di tas tersebut. Namun respon Jong Yojin justru di luar dugaan. Dalam keadaan emosi, ia malah memukul Sarah dengan tangannya. Sarah mencoba menahan emosinya dan tetap bersikap profesional. Dengan tenang, ia menawarkan kompensasi atas kejadian itu dan menanyakan apa yang harus ia ganti. Namun saat Jong Yojin menyadari bahwa wanita di hadapannya adalah Sarah Kim, suaranya langsung melembut. Ia mengatakan bahwa ia tidak menginginkan kompensasi apapun karena ia juga merasa bersalah atas insiden tersebut. Meski begitu, nampaknya Sarah tetap berinisiatif menukar tas miliknya dengan tas Jong Yojin sebagai bentuk permintaan maaf. Tas itu adalah tas yang pernah Jong Yojin lihat saat mencoba tas barunya di toko barang mewah beberapa waktu sebelumnya. Melihat hal itu, ia tampak sangat terkejut. Tanpa banyak bicara, Sarah kemudian pergi meninggalkannya sambil membawa tas yang sudah mereka tukar. Setelah perasaannya sedikit membaik, Jong Yojin akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Ia berjalan sendirian mencoba menenangkan pikirannya. Dan saat hendak menyalakan rokok, tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di hadapannya. Tanpa diduga, penumpang di dalam taksi itu adalah Sarah Kim. Ia membuka jendela mobil dan dengan santai menawarkan untuk pergi bersama. Menurutnya,
Sarah selalu menjadi orang yang Jong Yojin tidak bisa tolak ajakannya. Pertemuan pertama yang berkesan, ia berpikir Sarah Kim adalah seorang yang menakjubkan, dan saat itulah keakraban keduanya mulai terlihat. Sarah berkata kepadanya bahwa yang terpenting bukanlah seperti apa dirimu, melainkan bagaimana kamu menunjukkan dirimu kepada orang lain. Menurutnya orang-orang yang berada di bawahmu akan melihat apa yang kamu miliki dan merasa iri, sementara orang-orang yang berada di atasmu akan melihat apa yang tidak kamu miliki dan meremehkanmu. Di sebuah momen lain, Jong Yojin melihat Sarah sedang memperhatikan sebuah karya milik Yoyong. Ia pun bertanya apakah Sarah berniat membelinya. Menurut informasi yang ia ketahui, Yoyong selalu menolak semua perusahaan yang mencoba membeli karyanya. Namun setelah mendengar hal itu, Sarah justru mengatakan bahwa ia menjadi semakin penasaran. Jong Yojin pun lalu menjelaskan bahwa biasanya hanya ada dua respon dari Yoyong, yaitu tidak mengangkat telepon atau tidak membaca pesan sama sekali. Namun dengan sifatnya yang penuh keyakinan dan tanpa keraguan, Sarah berkata bahwa semua itu bukan tidak mungkin, hanya saja belum terjadi. 이미 수십 군데서 트라이했는데 유영 작가한테서 들을 수 있는 대답은 딱 두. 메일은 읽지 않음. Beberapa waktu kemudian, demi mendekati Yoyong, Sarah melakukan sesuatu yang nekat. Ia sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil milik Yoyong yang sedang terparkir. Dengan tanpa menunjukkan rasa panik sedikit pun, setelah menabrakkan mobilnya, Sarah justru turun dengan tenang dan meninggalkan tanda pengenal berisi identitas serta nomor kontaknya. Tak lama kemudian, Yoyong benar-benar menelponnya, namun Sarah sengaja mematikan panggilan itu. Yojin pun bertanya mengapa ia tidak mengangkat telepon tersebut. Sarah dengan tenang menjawabnya, biarkan saja, tunggu sampai dia putus asa. Dan jawabannya itu pun justru membuat Yojin semakin mengagumi Sarah. Menurutnya, Sarah adalah orang paling unik yang pernah ia temui. Saat melihat barang-barang yang dibawa Sarah, Yojin bertanya untuk apa semua itu. Sarah menjelaskan bahwa ia akan pindah hotel. Mendengar hal itu, Yojin langsung menawarkan agar Sarah tinggal di rumahnya saja. Tepatnya di lantai 2 karena lantai tersebut sedang kosong. 안 봐도? 더 간절해질 때를 기다리는 거야. 뒤에 짐 나 호텔 옮기려고. 차라리 우리 집은 어때? 어차피 2층 비었어. 좋지? Kembali kepada Detektif Kim. Setelah Hyojin menceritakan semuanya, Detektif Park lalu bertanya, apakah itu tas Sarah Kim yang tertukar denganmu? Sambil menatap tas yang dibawa Yojin, ia juga menanyakan pendapat Yojin tentang alasan pelaku meninggalkan tas Birkin tersebut. Menurutnya, jika bukan karena tas itu, mungkin sampai sekarang pihak kepolisian masih kesulitan mengidentifikasi identitas korban. Yojin menjawab bahwa mungkin dirinya sedang dijebak sebagai pelaku. Detektif Park kembali menegaskan bahwa ia mencari alasan, bukan petunjuk, lalu bertanya apakah Yojin mengingat sesuatu. 백을 두고 갔을까요? 절 범인으로 몰려낸 함정인가 보죠. 그 이유를 찾고 있는 중이고요. 뭐 짚히는 거 없으세요? Namun Yojin tampak tidak ingat apapun selain yang sudah ia ceritakan sebelumnya. Hingga beberapa saat kemudian setelah mencoba mengingat-ingat, Yojin teringat suatu momen ketika Sarah Kim memberinya sebuah tas bermerek Boudier, merek ternama di kalangan atas. Diketahui Sarah Kim sendiri merupakan kepala cabang di wilayah Asia. Saat itu Yojin membuka tas tersebut dan tampak terkejut. Ia tidak menyangka tas itu begitu cantik dan anggun. Yojin lalu mengusulkan bagaimana jika mereknya bekerja sama dengan Boudier. Namun Sarah menjawab singkat, bukankah Knox dan Boudier memiliki pandangan yang berbeda? Dan sejak saat itu Yojin mengetahui bahwa Sarah Kim sempat makan bersama Presiden Direktur Choi, yakni orang yang pernah menghinanya tempo hari. Melihat hal itu, Yojin tampak kesal. Terlihat di kantornya, Yojin kemudian mengadakan rapat untuk membahas kemungkinan strategi investasi dengan Boudier. 전략적 투자를 해보는 건 어때요? 브랜드 결이 맞는지 잘 모르겠습니다. 지금 그 말은 이딴 소리 듣기 싫어. 부두와 이름이라도 Hingga tak lama berselang, Yojin mencoba memperlihatkan desain mereknya dan melaraskan dengan sudut pandang merek Boudier. Setelah melihatnya, Sarah akhirnya menyetujui rencana tersebut dan bertanya berapa jumlah investasi yang diinginkan. Yojin menjawab 10 miliar won, tetapi Sarah memohon agar jumlahnya dinaikkan 5 miliar lagi. Hingga pada akhirnya kedua perusahaan pun menandatangani kontrak kerjasama mereka yang diwakili langsung oleh Sarah sebagai kepala cabang Boudier di wilayah Asia. Tak lama kemudian, merek Boudier menjadi tren yang sangat diminati para kalangan elit kelas atas. Produk-produk yang dijualnya selalu menduduki peringkat teratas dengan penjualan yang hampir selalu sold out. Berkat kerjasama tersebut, Yojin pun merasakan hasilnya. Pada pembagian dividen pertama, ia berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 1,5 miliar won. Ia juga menceritakan bahwa ada suatu hari ketika Boudier berhasil merilis koleksi terbaru mereka dan mengadakan sebuah pameran. Hari itu sekaligus menjadi terakhir kalinya ia melihat Sarah Kim. Menurut Yojin, Sarah adalah orang yang bisa pergi kapan saja tanpa pemberitahuan. Selama tinggal di rumahnya pun, Sarah tak pernah sekalipun membuka kopernya. Detektif kemudian meminta foto Sarah karena wajah mayat yang ditemukan sudah tak terbentuk.
tertentu. Foto tersebut akan digunakan untuk membantu proses penyelidikan, namun Yojin berkata dengan nada menyesal bahwa ia tidak memiliki satupun foto Sarah. Karena selama ini Sarah memang tidak pernah mau untuk difoto. 사진 한 장만 보내주시죠. 그건 알아야 할 것 같아서요. 슬프게도 없네요. 사진 남기는 걸 좋아하지 않았거든요. 시간 내주셔서 감사합니다. Setelah itu pembicaraan mereka pun berakhir. Detektif Park kembali ke kantornya. Di sana ia mulai merasa ada yang janggal dengan sikap Yojin, di mana menurut Detektif Park cukup aneh melihat Yojin meletakkan tas Birkin yang mahal itu begitu saja di lantai. Ia juga menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa setelah melihat rekaman CCTV percakapan mereka, ia menyadari Yojin tampak terlalu tenang saat memberikan penjelasan. Namun rekan-rekannya justru merasa heran dengan kecurigaan Detektif Park. Mereka menganggap mungkin ia hanya mencari-cari kesalahan karena belum menemukan celah. Menurut mereka dari apa yang terlihat, Yojin justru tampak seperti seorang yang benar-benar kehilangan. Karena masih penasaran, Detektif Park kemudian memutar rekaman CCTV saat Yojin berada di ruang jenazah. Awalnya tidak ada yang terlihat aneh hingga ia merasa ada sesuatu yang janggal. Ia pun memutar ulang rekaman tersebut tepat pada bagian tertentu. Di sana ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Yojin tampak meludahi mayat Sarah Kim. Setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa Yojin juga memiliki riwayat tindak kejahatan keuangan. Mendengar informasi itu, Detektif Park segera bergegas menuju divisi unit kejahatan keuangan untuk mencari data lebih lanjut. Namun sebelumnya ia lebih dulu memerintahkan rekannya untuk menyelidiki identitas Sarah Kim serta memeriksa kewarganegaraannya melalui divisi luar negeri. Saat berada di divisi kejahatan keuangan, Detektif Park menanyakan keterlibatan Jong Yojin dalam kasus yang sedang mereka tangani. Petugas menjelaskan bahwa mereka telah menangkap seseorang tersangka penculikan, penyerangan, dan pemerasan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa semua tindakan itu dilakukan atas perintah Jong Yojin. Motifnya adalah tuntutan pengembalian dana investasi sebesar 15 miliar won yang ditolak. Yang lebih mengejutkannya lagi, dana tersebut ternyata berasal dari uang perusahaan yang telah ia gelapkan. Kemudian pada suatu hari, Jong Yojin terlihat mengunjungi sebuah toko tas mewah. Ia meminta pelayan toko untuk memeriksa tas Birkin yang dibawanya. Tas milik Sarah yang dahulu tertukar dengan tasnya. Yang mengejutkan, pelayan tersebut mengeluarkan tas Birkin lain yang tampak identik, lalu bertanya kepada Jong Yojin, "Menurut Anda, mana yang palsu?" Yojin terdiam dan mengaku bahwa ia tidak dapat membedakannya. Pelayan itu pun berkata pelan, "Itulah sebabnya Anda tertipu." Ternyata tas yang dimiliki Yojin adalah tas palsu dengan tingkat kemiripan hampir 100%. Bahkan pelayan toko tersebut mengaku terkejut karena baru pertama kali melihat tiruan dengan kualitas sedemikian sempurna, nyaris melampaui tas aslinya. Dengan wajah tak percaya, Yojin bertanya berapa nilainya. Pelayan itu menjawab bahwa harganya mungkin hanya sekitar 5 juta hingga 5,5 juta won. Saat itulah terungkap alasan Yojin sebelumnya meletakkan tas itu begitu saja di lantai, karena tas tersebut ternyata bukan barang mewah asli melainkan tiruan. Sepulang dari pertemuannya dengan Detektif Park, Yojin dengan wajah kesal sambil membawa tas itu. Amarah dan kekecewaannya bercampur dalam pikirannya. Tanpa ragu ia menampilkan mobilnya dan ia berjalan menuju tepi sungai lalu melemparkan tas tersebut ke dalam air. Tas itu tenggelam perlahan, sementara Yojin hanya menatapnya dengan perasaan kesal dan kecewa. Kemudian Detektif Park diperlihatkan rekaman CCTV. Dalam rekaman itu tampak seorang perempuan memohon dengan penuh ketakutan di hadapan seseorang. Suasananya tegang dan syarat tekanan. Petugas menjelaskan bahwa korban dalam kasus tersebut bukan orang biasa, bahkan ada tekanan dari para petinggi agar kasus ini diprioritaskan. Mendengar penjelasan itu, Detektif Park langsung menyimpulkan bahwa yang dimaksud pasti Sarah Kim, kepala cabang budaya di Asia. Namun petugas segera meluruskan kesalahpahaman tersebut. Alih-alih menculik Sarah Kim, mereka justru menculik seorang staf penjualan butik bernama Woh Yoon, berusia 30 tahun dengan kaki kiri yang digips dan wajah penuh memar. Mendengar ciri-ciri itu, Detektif Park langsung teringat sesuatu. Ia pernah melihat seorang perempuan dengan kondisi serupa tak jauh dari depan kantor kepolisian. Saat itu, perempuan tersebut sedang menangis karena tidak memiliki sapu tangan. Detektif Park memberikan dasinya agar bisa digunakan untuk mengusap air matanya. Perempuan itu menerimanya dengan pelan, namun ketika perempuan itu hendak pergi, Detektif Park menyadari sesuatu yang aneh. Ia menggunakan kruk secara terbalik. Kruk yang seharusnya berada di sisi kanan justru ia pakai di sisi kiri. Menyadari kejanggalan itu, Detektif Park langsung bergegas seolah baru memahami sesuatu yang penting. Namun langkahnya terhenti ketika staf divisi kejahatan keuangan menahannya. Staf itu mengatakan bahwa tersangka yang diperintahkan oleh Jong Yojin itu ingin memberikan informasi penting terkait Boudoir. Ini soal tas-tas Boudoir yang disita. Meski masih klaim sepihak, mereka mengatakan bahwa semua tas-tas itu adalah barang palsu. Mendengar adanya informasi baru, Detektif Park segera bergegas menemui rekannya yang menerima hasil penelusuran terkait Boudoir dan identitas Sarah Kim. Salah satu
satu rekannya kemudian menyampaikan laporan dari divisi luar negeri dengan nada serius. Ia menjelaskan bahwa identitas Sarah Kim gagal diverifikasi. Tidak ada data yang cocok baik nama, usia, tempat lahir maupun riwayat pendidikan. Tidak ditemukan satupun orang dengan identitas yang sesuai. Setelah menerima laporan bahwa identitas Sarah Kim tidak dapat diverifikasi, Detektif Park semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam kasus ini. Dan untuk mencari petunjuk lebih lanjut, ia pun memutuskan untuk mengutus rekannya untuk menemui tersangka dalam kasus kejahatan keuangan, yakni orang yang sebelumnya diperintahkan oleh Jong Yo Jin. Ia berharap dari pengakuan tersangka tersebut akan muncul informasi baru yang bisa menghubungkan kasus penculikan, investasi, dan kematian Sarah Kim. Pelaku kemudian menceritakan awal mula kejadian tersebut. Ia mengaku bahwa Yo Jin menyuruh mereka untuk mengatasi Sarah Kim dengan janji bayaran setelah tugas itu selesai, di mana pada malam kejadian pelaku dan teman-temannya mengintai Sarah Kim yang sedang berjalan sendirian. Rencana awal mereka sebenarnya hanya ingin menggetarkan agar kapok dan mau mengembalikan uang investasi milik Yo Jin sebesar 15 miliar won. Namun Sarah Kim mengatakan bahwa uang itu sudah habis digunakan untuk peluncuran produk, membayar deposito toko, serta gaji karyawan. Ia berjanji bahwa dalam waktu seminggu akan ada koleksi baru dan setelah itu ia akan melunasi semuanya. Sayangnya mereka tidak mau mendengarkan penjelasan tersebut. Sarah lalu mengatakan bahwa ia bisa memberikan jaminan berupa tas boudoir, di mana setelah itu mereka membawanya ke butik miliknya. Begitu memasuki toko yang terlihat sangat mewah, para pelaku mencoba mengambil semua tas-tas mewah yang ada di sana, tetapi semuanya terkunci. Mereka pun memaksa Sarah untuk menyerahkan kunci. Setelah mendapatkan kunci, mereka mulai menggeledah dan mengambil tas-tas tersebut. Dan saat itulah salah satu dari mereka melihat sebuah lukisan. Dengan senyum sinis, Sarah berkata bahwa mereka semua bodoh karena tidak bisa membedakan barang mahal. Ia lalu menambahkan, ambil saja semuanya, atau itu barang palsu. Mendengar ucapan Sarah, pelaku langsung memukul Sarah dalam keadaan terdesak. Sarah menekan alarm darurat di tokonya karena panik. Para pelaku kemudian memukulnya berkali-kali. Meski dalam keadaan terluka, Sarah kembali berkata bahwa dalam 5 menit petugas keamanan akan datang. Ia bahkan menyebutkan bahwa mereka mungkin akan melihat rekaman CCTV di ruangan tersebut. Sarah lalu berpura-pura memohon kepada pelaku seolah-olah ingin petugas keamanan mempercayainya sebagai korban. Namun pelaku menjelaskan bahwa yang terjadi justru jauh lebih rumit dari yang terlihat. Alih-alih Sarah Kim yang melaporkan mereka, nama yang tercantum dalam laporan polisi adalah Wo Yo-un. Bahkan marganya pun berbeda. Pelaku mengungkapkan bahwa dahulu Sarah Kim pernah memiliki seorang karyawan bernama Wo Yo-un. Namun karyawan tersebut sudah lama dipecat. Anehnya, identitas itulah yang kemudian digunakan untuk menggugat mereka. Menurut pengakuan pelaku, Sarah Kim sengaja memakai identitas mantan karyawannya untuk melaporkan kasus penyerangan, pencurian, dan penculikan tersebut. Dengan begitu, jika terjadi penyelidikan lebih dalam, jejaknya tidak langsung mengarah kepadanya. Pelaku juga mengatakan bahwa cara seperti itu bukanlah hal baru dalam dunia penipuan. Penggunaan identitas orang lain, terutama mantan karyawan atau orang yang pernah memiliki akses dokumen pribadi, seringkali dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab hukum. Rekan tersebut kembali dan melaporkan temuannya kepada tim. Mereka pun menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan skema Ponzi. Dari situ, mereka menyadari bahwa perkara ini jauh lebih rumit dari yang sebelumnya mereka bayangkan. Setelahnya, Detektif Park kembali ke ruangannya. Dengan tenang, ia mulai menganalisis segala hal yang berkaitan dengan Sarah Kim dan boudoir. Hingga tak lama kemudian rekannya datang dan mencoba mencari situs yang berhubungan dengan boudoir. Ia pun menemukan sebuah lowongan pekerjaan sebagai joki antrian mall untuk membeli barang-barang bermerek. Tanpa ragu, ia langsung menghubungi nomor yang tertera dan dalam waktu singkat ia diterima. Ia pun segera menuju lokasi yang telah ditentukan. Di mana sesampainya di sana ia berdiri di antara para wanita yang bekerja sebagai joki antrian. Setelah beberapa saat ia mengobrol dengan ketua kelompok tersebut dan menanyakan apakah ada merek bernama boudoir. Perempuan itu pun langsung menjawab agar tidak membeli merek tersebut. Menurutnya semua yang berada di bawah merek-merek terkenal yang ia sebutkan sebelumnya hanyalah barang palsu. Ia juga menjelaskan bahwa boudoir hanya dijual kepada naratama sungguhan sehingga hampir tidak ada ulasan atau rating dari pembelinya. Dari situ muncul dugaan bahwa klaim boudoir sebagai barang mewah mungkin hanyalah gimmick semata. Label eksklusif itu bisa saja digunakan untuk menciptakan kesan mahal dan langka, padahal kenyataannya belum tentu demikian. Lalu rekan itu berkata, wah kamu sangat profesional. Perempuan itu mengatakan dia mengetahuinya karena dia sempat bekerja di boudoir. Lalu dia menceritakan awal mulanya, di mana saat itu Sarah Kim mengunjungi toko yang sebelumnya dia kesana dengan membawa koper dan berpakaian biasa, tetapi saat ini dia berpakaian sangat berkelas. Singkatnya, Sarah Kim membeli semua produk yang dia lihat di toko itu dan dia juga memberikan sesuatu kepada Hye-un bahwa jika ingin pindah kerja dia akan diterima di toko butik boudoir milik Sarah Kim. Sontak hal itu membuat Hye-un sangat senang dan tanpa berpikir panjang dia segera menemui Sarah Kim untuk bekerja dengannya. Sarah menjelaskan bahwa Hye-un sangat cocok dengan ekspektasi Sarah Kim. Karena hal itu, Sarah Kim menawarkan pekerjaan kepada Hye-un. Singkatnya, butik boudoir akhirnya selesai dibangun dengan sempurna dengan tas-tas mewah terpajang di setiap sudut ruangan.
Lalu suatu hari Hye-un mendapati seorang pengunjung tak biasa datang ke butik, yaitu Presiden Direktur Choi Chae dari Mal Sang-wol. Ia langsung panik takut perempuan itu datang hanya untuk melampiaskan amarahnya. Namun Sarah Kim dengan tenang mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena justru dialah yang mengundang Presiden Choi. Hye-un menjelaskan bahwa banyak merek yang akhirnya mundur dari pasar karena bermasalah dengan Presiden Choi, tetapi Sarah sama sekali tidak memperdulikannya. Ia kemudian menemui Presiden Choi dan mulai memperlihatkan koleksi tas miliknya. Namun tiba-tiba terjadi kejadian tak terduga, yaitu Presiden Choi mendadak merasa mual dan hendak muntah. Tanpa ragu Sarah segera mengambil salah satu tas koleksinya dan menengadahkan tas itu untuk menampung muntahan Presiden Choi. Setelah keadaan reda, Presiden Choi berkata bahwa Sarah pasti sengaja menggunakan tas itu agar bisa menagih ganti rugi. Namun Sarah justru meminta maaf dan mengatakan bahwa tidak perlu ada penggantian apapun. Mendengar hal itu, Presiden Choi menawarkan bantuan untuk menaikkan jabatan Sarah di toko tersebut karena ia mengira Sarah hanyalah seorang karyawan biasa. Namun Sarah dengan tenang menjawab bahwa dialah kepala cabang Asia dari toko itu. Hingga beberapa hari kemudian Sarah mengirimkan sejumlah hadiah kepada Presiden Choi melalui kurir yang biasa mengantarkan soal ujian nasional. Itu adalah semacam hack psikologis yang sengaja ia lakukan untuk membangun kesan eksklusif dan berkelas. Dengan memakai jalur pengiriman yang identik dengan dokumen penting dan rahasia, Sarah membuat hadiah tersebut tampak seolah berasal dari level yang sangat tinggi, bukan sekedar paket biasa, melainkan sesuatu yang istimewa dan terjaga. Tujuannya sederhana, mengubah persepsi, karena dalam dunia bisnis mewah seringkali yang dijual bukan hanya produk melainkan citra dan rasa prestis. Setelah itu Hye-un ditugaskan untuk menarik orang agar menjadi naratama. Rekan kepolisian yang menyamar itu berkata bahwa pasti gajinya besar jika mendapat tugas seperti itu. Namun Hye-un justru menjawab bahwa jika gajinya memang besar, ia tidak mungkin masih berada di posisi seperti sekarang. Dan tak lama kemudian banyak pelanggan mulai berdatangan. Namun ada strategi tersembunyi di balik itu semua. Sarah Kim sengaja menciptakan kelangkaan barang sehingga tas-tas Boudoir terlihat sulit didapat. Dengan stok yang sengaja dibuat terbatas, ia menaikkan harga berkali-kali lipat. Tujuannya agar produk tersebut tampak semakin eksklusif dan mewah, meskipun nilai aslinya belum tentu sebanding dengan harganya. Dari situlah tercipta sebuah persepsi yang berbeda, bukan pelanggan yang menjadi raja melainkan pemiliknya. Dan di butik itu aturan bukan ditentukan oleh pembeli melainkan oleh Sarah Kim sendiri. Seolah-olah Boudoir bukan sekedar toko melainkan sebuah kerajaan, dan Sarah Kim adalah penguasanya yang menentukan siapa yang layak masuk dan siapa yang tidak. Beberapa hari kemudian saat sedang tidak bekerja, Hye-un berjalan-jalan ke sebuah pasar dan singgah di salah satu toko tas. Setelah selesai melihat-lihat, ia sempat memutuskan untuk membeli sebuah tas. Namun tanpa sengaja ia melihat beberapa tas yang sangat mirip dengan koleksi milik Sarah Kim berada di mobil penjual tersebut. Kaget dengan temuannya, Hye-un segera mengambil salah satu sebagai bukti dan melaporkannya kepada Sarah. Ia menduga mungkin telah terjadi kebocoran internal sehingga barang palsu bisa beredar di pasaran. Karena dianggap bukan masalah, Hye-un pun kembali menjalani pekerjaannya seperti biasa. Hingga suatu saat di sela-sela kerja ia mencicipi t-shirt sisa pelanggan dan berniat menggantinya di belakang. Namun karena sayang jika terbuang, ia malah memakannya. Sayangnya saat dia sedang memakannya, Sarah berada di belakang dan memergokinya dengan tenang. Sarah berkata bahwa kalau tidak ingin membuang makanan, cukup masukkan saja ke dalam kantong vinil. 효은 씨, 남은 거 버리기 아까우면 비닐백에 싸가요. Hye-un terdiam setelah mendengar ucapan Sarah. Kata kantong vinil terdengar aneh di telinganya, karena di Korea orang biasa menyebutnya kantong plastik bukan vinil, dan oleh sebab itu istilah itu terdengar seperti konglis yang dipaksakan. Ia mulai berpikir bagaimana mungkin seseorang yang mengaku orang Amerika bahkan kepala cabang merek kelas atas justru berbicara dengan konglis yang tidak alami. Dan sejak saat itu kecurigaan Hye-un semakin kuat. Baginya ada sesuatu yang tidak beres dengan Sarah Kim. Perlahan ia mulai meyakini bahwa Sarah Kim dan bahkan merek Boudoir mungkin hanyalah kepalsuan yang dibangun dari awal sampai akhir. Setelah bercerita panjang lebar, Hye-un tiba-tiba menyadari sesuatu yang janggal. Ia heran mengapa rekan laki-laki itu bisa mengetahui namanya, padahal ia merasa belum pernah memperkenalkan diri. Hye-un yang merasa curiga pun langsung mengambil ponsel milik pria tersebut, dan betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa percakapan mereka sejak tadi ternyata direkam secara diam-diam oleh pria tersebut. Di tempat lain, detektif Park menghadiri acara jumpa fans seorang artis bernama So Yui yang wajahnya terpampang di poster Boudoir. Dalam kesempatan berbicara empat mata, So Yui tiba-tiba menyinggung tentang kematian Sarah Kim. Ia mengatakan bahwa dirinya mungkin mengetahui siapa pembunuhnya. So Yui lalu menceritakan kejadian pada pesta hari jadi Boudoir, di mana saat itu ada seorang tamu tak diundang bernama Woo Ye-un. Rumornya, Woo Ye-un pernah menjual informasi pelanggan demi mendapatkan uang. Hubungan antara Sarah Kim dan Woo Ye-un pun dikabarkan memburuk. Hingga akhirnya Sarah memutuskan untuk memecatnya. Sebagai bukti, Sowi menyerahkan rekaman CCTV dari malam pesta tersebut, di mana terlihat jelas dalam rekaman itu Woo Ye-un mengamuk di acara bersama temannya, Yang Dahye.
Diketahui Yang Dahye sendiri adalah orang pertama yang menemukan mayat Sarah Kim. Dan kini keduanya diketahui menjalankan bisnis tak resmi sebagai joki antrian mall, sebuah jaringan yang ternyata juga sedang diselidiki oleh rekan detektif Park tanpa sepengetahuan detektif Park sendiri. Setelah itu detektif Park bergegas menuju tempat itu dan betapa terkejutnya dia mendapati rekannya sedang tidur di sana. Rekannya pun juga terkaget mengapa detektif Park berada di situ. Lalu rekan itu berkata bahwa mereka punya bukti bordir itu palsu. Setelahnya mereka diberitahu tentang kematian Sarah Kim. Wo Ye-un tampak sangat terkejut mendengarnya. Dan Yang Dahye lalu bertanya dengan suara gemetar, apakah mayat yang ia temukan itu benar-benar Sarah Kim? Mayat dengan wajah yang hancur itu? Ia merasa merinding karena baru mengetahui kebenarannya. Yang Dahye kemudian bertanya apakah mereka berdua sedang dicurigai. Detektif pun menimpali menanyakan apakah Ye-un tidak menyimpan dendam setelah dipecat. Apalagi detektif Park mengetahui bahwa mereka pernah membuat keributan di pesta Boroir. Ye-un membantah dan mengatakan bahwa detektif telah melebih-lebihkan kejadian itu. Ia lalu berkata bahwa dirinya memiliki bukti penting yang bisa menjatuhkan Sarah Kim. Ye-un kemudian menunjukkan Yang Dahye. Yang Dahye pun menjelaskan bahwa sekitar sebulan lalu ia sempat menyamar sebagai orang kaya agar bisa masuk ke butik dan mencoba tas-tas mewah di sana. Saat itu Ye-un juga sempat memotretnya, namun mereka terkejut ketika Sarah Kim tiba-tiba datang. Dan dengan cepat Ye-un beralasan bahwa temannya adalah pelanggan yang mengidap fobia sosial. Sarah pun pamit pergi tanpa berkata apa-apa, namun tanpa mereka sadari dari balik tirai Sarah diam-diam mendengarkan seluruh percakapan mereka termasuk tentang penyamaran Yang Dahye sebagai orang kaya hanya untuk mencoba tas-tas mewah di butik tersebut. 3번만. 심장 떨려 죽겠다고 미치나. 알았어. 못 써봤지. 너네 매장에서 봤겠지. Keesokan harinya Sarah Kim memanggil Ye-un ke ruangannya dan langsung memecatnya. Alasannya Ye-un dianggap telah melanggar ketentuan dan standar operasional butik Boroir. Hingga tak lama setelah itu beredar rumor bahwa Ye-un menjual informasi pelanggan kepada agen asuransi demi mendapatkan uang. Ye-un sangat terkejut karena ia merasa tidak pernah melakukan hal tersebut. Namun kemudian Ye-un mulai mengingat sesuatu. yakni pada hari ia dipecat ia sempat bertemu seorang bernama Kim Yoo-jin dari perusahaan asuransi Korea. Bisa jadi masalahnya itu namanya lah yang sengaja dijadikan kambing hitam. 드릴게요. 네, 한국생명 김유진입니다. 드릴게요. Sarah Kim diduga menyebarkan rumor tersebut dan menggunakan identitas Ye-un, sementara keuntungan dari penjualan data dan komisi asuransi justru masuk ke tangan Sarah Kim. Hal itu pun membuat Ye-un sangat geram dengan kelakuan Sarah Kim. Akibat rumor yang beredar, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Hal serupa juga dialami Dahye. Ia ikut dipecat setelah ada pelanggan yang mengajukan klaim dengan alasan Dahye melanggar panduan perawatan, khususnya soal aturan penggunaan stocking dengan sepatu terbuka. Mendengar alasan tersebut, Dahye sangat terkejut karena ia merasa yakin bahwa semua itu adalah ulah Sarah Kim. Saat itu pun mereka menyadari bahwa Sarah Kim bukan mendebak mereka, melainkan menghindari mereka. Setelah mendengarkan cerita yang mereka sampaikan, detektif Park kemudian bertanya apakah Ye-un mengetahui bahwa Sarah Kim menggunakan salinan KTP miliknya untuk kepentingan penyidikan polisi. Mendengar hal itu, Ye-un tampak terkejut. Keduanya lalu menyerahkan beberapa berkas yang bisa dijadikan barang bukti terkait dugaan penipuan yang dilakukan Sarah Kim. Ye-un juga menjelaskan bahwa pernah ada suatu hari ketika Sarah Kim membakar habis semua stok yang tersisa di akhir musim. Alih-alih menjualnya sebagai barang sisa, Sarah justru memilih untuk memusnahkannya. Menurut Ye-un, Sarah Kim sangat mencintai merek Boroir. Meskipun barang-barangnya ternyata palsu, itulah sebabnya orang-orang dari kalangan atas mudah terkesan dengan cara bicaranya dan citra yang ia bangun. Ye-un juga mendengar bahwa Sarah sedang berusaha agar koleksinya bisa masuk ke sebuah mall besar. Detektif Park kemudian bertanya mengapa Ye-un tidak melaporkannya sejak awal. Ye-un menjawab bahwa ia takut dengan resikonya karena merasa Sarah Kim tidak akan pernah membiarkan mereka begitu saja. Di antara bukti-bukti yang terkumpul terdapat pula data pelanggan VVIP termasuk milik Presiden Direktur Choi. Melihat hal itu, detektif Park bertanya apakah ada orang di sekitar Sarah Kim yang membantunya. Ye-un menjawab bahwa semuanya sudah tertulis di buku tersebut, rahasia selera hingga kebiasaan kecil para pelanggan kelas atas yang pernah ia tangani. Detektif Park lalu bertanya kalau tentang Sarah Kim sendiri. Ye-un menggeleng-geleng pelan. Ia berkata bahwa dirinya tidak tahu apapun tentang identitas asli Sarah Kim. Kemudian detektif Park mengunjungi butik tas milik Sarah Kim yang masih beroperasi. Meskipun pemiliknya telah meninggal, ia membawa surat penggeledahan dan menunjukkannya kepada kepala penjaga toko yang bertugas di sana. Lalu mulai melakukan pemeriksaan di seluruh ruangan. Saat penggeledahan berlangsung, mereka mendapati bahwa barang-barang pribadi milik Sarah sudah tidak ada di tempatnya. Dan ketika membuka salah satu laci, detektif Park menemukan sebuah dasi. Ia langsung mengenalinya itu adalah dasi miliknya yang sempat ia berikan kepada seorang wanita yang mengaku bernama Wo Ye-un beberapa waktu lalu. Setelahnya kembali ke kantor, salah satu rekannya mengatakan bahwa garis waktu kasus tersebut tidak cocok. Ia menemukan informasi tentang unggahan pertama Boroir yang sudah ada sejak 5 tahun lalu. Sementara penjualan mereka baru dimulai pada bulan Mei tahun lalu. Lebih anehnya lagi, ada ulasan yang ditulis 5 tahun lalu pada saat Boroir bahkan belum ada di Korea. Artinya bahwa seluruh identitas dan reputasi Boroir kemungkinan besar adalah rekayasa. Dan setelah mendengar informasi tersebut, detektif Park kembali memulai penyelidikannya dari titik awal. Ia membuat sketsa lokasi penemuan jasad yang ditemukan di kawasan pertokoan mewah di Cheongom-dong.
Di area itu terdapat puluhan kamera CCTV di setiap sudut, namun anehnya pelaku berhasil membuang mayat tanpa terekam satupun kamera. Karena merasa ada yang janggal, detektif Park memutuskan untuk datang langsung ke tempat kejadian perkara. Mereka menelusuri titik di mana jasad ditemukan, namun rekannya enggan turun karena bau mayat yang masih menyengat. Akhirnya dengan mengenakan masker gas dan perlengkapan keamanan lainnya, detektif Park pun turun sendirian ke dalam gorong-gorong. Sementara itu Dahlia berusaha mengingat orang yang pernah ia temui saat acara diskon karyawan. 나 예전에 그년이랑 패밀리 세일에서 만났었어. 이름이? Kembali ke lokasi penyelidikan, rekan detektif Park terus memanggilnya dari atas karena ia sudah terlalu lama berada di bawah. Dan di sela-sela itu ia menerima informasi tentang pengunggahan alasan bahwa dari 5 tahun yang lalu, yaitu seseorang bernama Mok Ga-hui. Pada saat yang sama, Dahlia juga menyebut nama orang yang pernah dia temui, dan nama itu ternyata sama, Mok Ga-hui.